Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita telah membahas jenis dan unsur paragraf. Maka, selanjutnya kita akan membahas kalimat efektif. Langsung kita ke materinya. Kalimat efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, memiliki subjek dan predikat, memperhatikan EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan pemilihan kata yang tepat dalam kalimat. Nah, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar kalimat tersebut dikatakan kalimat efektif. Syarat tersebut meliputi kesatuan, kehematan, keparalelan, kelogisan, kepaduan, dan ketepatan. Ya, ada 6 syarat kalimat efektif. Nah, kita akan membahas satu persatu syarat tersebut. Kita ke yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang diperlihatkan melalui kesepadanan yang kompak dan kepaduan gagasan yang baik. Nah, di mana kesatuan ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, adanya subjek predikat yang jelas, di mana hindari menggunakan kata depan seperti di, ke, sebagai, dan lain-lain sebelum subjek. Jadi tidak boleh ada kata depan sebelum subjek. Kita lihat contohnya. Di rumah ini kami bermain bersama. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kata depan ada sebelum subjek, di mana subjeknya adalah rumah. Maka ini perlu dihilangkan atau diganti menjadi kami bermain bersama di rumah ini. Nah, ini tepat subjek dan predikatnya jelas, di mana subjeknya adalah kami dan bermain adalah predikat. Kemudian yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Tidak boleh ada dua subjek. Yang pertama, kita lihat contohnya. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan ini saya dibantu oleh para karyawan. Nah, dari sini saja kalimatnya terdengar ambigu atau rancu. Jadi kita perlu ubah menjadi dalam penyusunan laporan keuangan ini, saya dibantu oleh para karyawan. Nah, ini sangat jelas perbedaannya. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Nah, kata penghubung nanti juga kita akan bahas kita akan bahas terpisah di satu video, tapi kata penghubung intrakalimat itu contohnya adalah sehingga, kemudian, tetapi. Nah, kata penghubung intrakalimat ini adalah kata penghubung yang menghubungkan dua unsur bahasa dalam satu kalimat, seperti kata dengan kata, antar kalimat, dan antar klausa. Kita lihat contohnya. Saya datang agak terlambat sehingga saya tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Nah, kata penghubung sehingga ini salah penggunaannya karena kata penghubung ini merupakan kata penghubung intrakalimat. Jadi perlu diganti menjadi saya datang agak terlambat. Titik. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Nah, ini sudah tepat penggunaannya. Ingat, kata penghubung intrakalimat itu tidak boleh eh, didahului oleh tanda titik. Karena apabila ada tanda titik, berarti itu sudah berbeda kalimat. Berbeda kalimatnya yang satu dengan kalimat yang lain. Maka kalau seperti itu tidak boleh ada kata penghubung intrakalimat, tetapi diganti menjadi kata penghubung antar kalimat. Nah, namanya saja antar kalimat, berarti menghubungkan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ini antar kalimat. Jadi dia menghubungkan antara kalimat yang satu, yaitu saya datang agak terlambat, dengan kalimat yang lainnya, yaitu saya tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Ini sangat jelas perbedaannya. Kemudian yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Predikat kalimat tidak didahului kata yang. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Ini salah. Yang tepat adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, ini jelas juga perbedaannya. Kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu kehematan. Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu, seperti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menyamakan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Ingat, tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menyamakan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Contoh kalimat kehematan. Yang pertama, karena saya tidak diundang, saya tidak datang ke pesta itu. Nah,
Ini salah. Kenapa? Karena dia mengulang subjek, di mana subjeknya adalah saya. Di sini penggunaannya dua. Karena saya tidak diundang, saya tidak akan datang. Jadi, untuk menghemat katanya, kita menghilangkan salah satu kata saya. Menjadi, karena tidak diundang, saya tidak akan ke pesta itu. Nah, kata saya ini sudah mewakili kalimat sebelumnya. Jadi, kita perlu menghemat kata dengan tidak mengulang subjek. Kemudian yang kedua, saya belajar bersungguh-sungguh agar supaya lulus ujian. Nah, ini ada kata mubasir di mana kata agar dan kata supaya itu memiliki makna yang sama. Jadi, kalau seperti itu cukup menggunakan salah satunya saja, tidak boleh menggabungkan dua kata yang memiliki makna yang sama. Jadi kita perlu mengganti menjadi saya belajar bersungguh-sungguh agar lulus ujian atau bisa juga saya belajar bersungguh-sungguh agar sorry, saya belajar bersungguh-sungguh supaya lulus ujian. Jadi kita perlu menggunakan salah satunya saja. Kemudian, C. Syukuran hari ini banyak dihadiri oleh para tetangga-tetangga. Nah, ini juga tidak hemat. Ada kata para, tetangganya juga diulang. Jadi cukup perlu menggunakan salah satunya saja. Boleh kata para atau boleh tetangga-tetangga, tetapi tidak boleh dua-duanya. Contohnya, syukuran hari ini banyak dihadiri oleh para tetangga, atau bisa juga syukuran hari ini banyak dihadiri oleh tetangga-tetangga. Nah, next, yang ketiga, keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Contohnya, dosen tersebut menjelaskan, memaparkan, dan disajikan sebuah materi kepada para mahasiswanya. Nah, ini kalimatnya tidak paralel karena ada kata disajikan yang bentuknya tidak sama dengan dua kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya itu menggunakan kalimat aktif di mana dia dimulai oleh kata me, sedangkan ini disajikan menggunakan kalimat pasif yang diawali dengan kata di, maka perlu diganti bentuk kalimatnya menjadi kalimat aktif, menjadi dosen tersebut menjelaskan, memaparkan, dan menyajikan sebuah materi kepada para mahasiswanya. Next, yang keempat, kelogisan. Kelogisan adalah di mana ide kalimat tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, contohnya ini jelas sih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini salah. Walaupun ini sering kita dengar di sebuah acara di mana MC mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, tetapi ini kalimatnya tidak efektif. Kenapa? Karena kalimatnya tidak logis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau seperti ini, berarti ini merujuk pada waktu dan tempat tersebut yang kita persilahkan. Jadi kalimatnya tidak logis. Masa waktu dan tempat dipersilahkan? Jadi kita harus menjelaskan secara lebih rinci siapa sih yang ingin kita persilahkan. Contohnya, kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Nah, ini jelas siapa yang ingin kita persilahkan, yaitu Bapak Lurah. Contoh lainnya, kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Nah, itu juga jelas. Eh, Bisa dipahami ya. Kemudian yang kelima, kepaduan. Kepaduan adalah terjadinya hubungan yang padu antar unsur-unsur pembentukan kalimat agar setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah dan mudah dipahami. Ingat kata kunci mudah dipahami. Contohnya, roti memakan ayah saat sarapan, ayah memakan roti saat sarapan. Nah, ini jelas, ini perbedaannya sudah pasti jelas atau rinci. Yang pertama, roti memakan ayah. Nah, ini pasti salah. Masa roti makan ayah? Jadi perlu diganti menjadi ayah memakan roti saat sarapan. Next, yang terakhir, ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang pasti. Contohnya, saya suka menulis, membaca, dan digambar. Ini salah karena ada ada kata yang tidak tepat, yaitu kata digambar. Berarti perlu diganti menjadi saya suka menulis, membaca, dan menggambar. Nah, itulah tadi pengertian dan syarat-syarat kalimat efektif. Selanjutnya kita ke contoh soal. Yang pertama, penggunaan kata yang menunjukkan ketidakefektifan kalimat ditujukan pada. Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E, sebenarnya kita tidak perlu membaca kalimatnya. Langsung kita lihat dari kelima opsi itu, mana sih kata yang tidak tepat penulisannya. Nah, salah satu syarat kalimat efektif itu juga penulisan katanya harus tepat. Kita lihat opsi yang A, dengan itu tidak ada masalah. Opsi yang B, daripada. Nah, ini nih, ada kesalahan penulisan kata daripada.
daripada. Ini penulisannya salah. Yang benar adalah daripada. Jadi ditulis serangkai, bukan terpisah. Kalau seperti itu, kata yang menunjukkan ketidakefektifan kalimat ditunjukkan oleh opsi yang B, yaitu daripada. Selanjutnya, eh, kalimat yang tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor. Oke, kita analisis masing-masing pernyataan. Yang pertama, pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya. Ini tidak ada masalah. Opetkan malasnya pemuda dalam berkarya. Ini juga tidak ada masalah. Yang ketiga, Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Ini juga tidak ada masalah. Manis sekali ke dalam cangkir kami. Nah, ini merujuk pada syarat kehematan. Bisa kita lihat mana sih kata yang tidak hemat? Nah, ini nih. Ada kata sangat, ada juga kata sekali. Padahal maknanya sama. Jadi perlu dihilangkan salah satunya. Menjadi Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis ke dalam cangkir kami. Atau bisa juga Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang manis sekali ke dalam cangkir kami. Jadi kita perlu menggunakan salah satunya saja untuk menghemat kata atau kalimat. Jadi kalimat yang tidak efektif ditujukan pada kalimat nomor 4, opsi yang D.